Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan matematika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tika Wijayanti. Nama saya Fadila Zulfia. Nama saya Widya Safira Nindro. Nama saya Sarah Aida Falsabila. Nama saya Devira Saida Putri. Nama saya Tia Fadia Haya. Di sini kami minta izin untuk mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SMP IT Ulil Albab. Selanjutnya, dipersilakan untuk Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatannya. Nama Ibu Wihastari, ya, biasanya dipanggil Bu Wihas, ya. Di sini Ibu juga selain diamanahkan sebagai kepala sekolah, mengajar bidang studi IPS kelas 9 dan berada di lingkungan SMP Ulil Albab sejak tahun 2011, ya. Untuk Bu Wihas, apa saja nilai-nilai yang ingin dibangun dari siswa-siswi SMP Ulil Albab? Nilai yang dibangun di SMP IT Ulil Albab memang karena kita sekolah IT, ya, Neng, di mana kita memiliki atau mengayom dari dua kurikulum, yaitu kurikulum dinas dan kurikulum JSIT. Untuk nilai-nilai sendiri kita rangkum dalam 7 SKL, ya, 7 standar kelulusan, ya. Akidah lurus, ibadah benar, akhlak mulia, mandiri, memahami Al-Quran, berwawasan luas dan terampil. Nah, itu ke-7 penilaian itu yang memang kita kembangkan di anak-anak, ya. Selain nilai akademis, tentu saja nilai-nilai karakter yang menjadi pokok utama di sekolah Islam Terpadu Ulil Albab, terutama penanaman nilai-nilai Al-Quran. Lalu kegiatan apa yang diterapkan untuk membangun nilai-nilai umum di siswa SMP Ulil Albab ini? Kegiatannya ada kegiatan harian, ya, ada kegiatan harian. Salah satu contohnya program kegiatan majelis pagi, ya, majelis pagi di mana semua anak-anak berkumpul di lapangan sebelum masuk kelas, dibiasakan dengan pembacaan Asmaul Husna, Al-Ma'syurat dan sholat duha, ya, sholat duha di lapangan, kemudian murojaah, ya, kemudian pengucapan ikrar, ya, ikrar siswa, janji siswa. Nah, kemudian penanaman nilai karakter lain kita programkan dalam kegiatan di kelas ataupun di luar kelas, ya. Di luar kelas tadi salah satunya majelis pagi, kemudian di siang hari kita ada program makan bersama, ya, di kantin. Kalau dulu kita masih di kelas, ya, karena sekarang kita sudah punya kantin sendiri. Anak-anak belajar makan secara tertib sesuai dengan adab-adab Islam, ya, mengambil sendiri, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka, dan makanan yang mereka makan wajib dihabiskan. Dia nilai-nilai adab-adab makan sesuai dengan ajaran agama Islam yang kita tanamkan di anak-anak. Selain juga itu nilai kemandirian, ya, di mana mereka harus mencuci sendiri itu piring yang mereka pakai. Dia nilai ketatiban lain, bagaimana mereka harus belajar sabar dalam antrian karena pastinya panjang tuh, ya, antriannya berapa siswa, ya, 100-an siswa makan ngambil satu-satu, harus sabar, udah lapar antriannya paling belakang, ya. Harus mampu menahan nafsu. Nah, itu salah satu SKL yang ada di kita. Penanaman nilai karakter lain ada di dalam kelas, baik saat pembelajaran yang dipandu, ya, dipimpin oleh Bapak Ibu Guru Mapel, wali kelas, ya. Bagaimana mereka harus menjaga kebersihan selama belajar, bagaimana mereka harus menjaga barang-barang milik pribadi ataupun milik bersama, ya. Jadi selain akademis yang kita kembangkan, nilai-nilai karakter yang kita utamakan, ya. Bagaimana struktur organisasi yang ada di SMP Ulil Albab? Struktur organisasi, ya, mulai dari paling atas kita ada ketua yayasan, ya. Ada ketua yayasan karena kita sebuah lembaga dan sekolah swasta. Kemudian ada kadif pendidikan yang memang menaungi semua. Kita ada beberapa unit, ya, mulai dari unit daycare, TK, SD, SMP sampai SMA. Itu di bawah naungan kepala divisi pendidikan. Nah, kemudian baru ke kepala sekolah. Dari kepala sekolah di bawahnya lagi ada PKS kesiswaan dan kurikulum, dan di bawahnya lagi ada koordinator bidang, ya. Di sini kita ada koordinator BTHQ, ya, koordinator BTHQ tahsin dan tahfiz.
Kemudian ada koordinator pramuka, ya, koordinator kesehatan, ya. Kemudian juga ada bidang kesaprasan, ya, keamanan, dan ada guru-guru mata pelajaran, ya, serta wali kelas. Lalu apakah tata kelola yang ada di SMP IT Ulil Albab ini dapat berjalan dengan lancar? Insya Allah semuanya bekerja sesuai dengan tugas tupoksinya masing-masing, ya. Karena tentunya setiap amanah yang diberikan, ya, memiliki tupoksi kewajiban yang berbeda-beda, ya, yang sudah tertulis jelas, ya, ketika dipanggil diamanahkan menjabat suatu jabatan, ya, kita harus tanda tangan kontrak, ya, tanda tangan, dikasih tahu tupoksinya apa, tugasnya apa, dan bekerja sesuai dengan bidangnya. Tentu satu sama lain berkoordinasi, ya, berkomunikasi, nggak bisa jalan sendiri. Kepala sekolah nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, ya, tanpa PKS kesiswaan, tanpa PKS kurikulum, ya. Kepala sekolah nggak bisa ngapa-ngapain. Sama PKS kurikulum, PKS kesiswaan, nggak ada wali kelas, nggak ada guru, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nggak ada UB, nggak ada satpam, ya, berantakan semuanya, ya. Jadi kita ibaratnya satu sistem, ya. Ketika satu bermasalah, semuanya pasti masalah. Izin bertanya nih, apa saja tata tertib dan peraturan yang ada di SMP IT Ulil Albab? Tata tertib, ya, tata tertib itu ada terkait dengan SDM ataupun siswa. Tata tertib untuk SDM sendiri, ya, semuanya bekerja di hari efektif, ya, salah satunya ya, Neng, bekerja di hari efektif mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu di jam kerja jam 7 sampai jam 16, ya, jam 7 sampai 16. Namun di masa pandemi ini, ya, kita bekerja dari jam 7 sampai jam 15, ya. Sebelumnya ketika daring, ya, juga ada perubahan sistem, ya, karena memang pandemi, dari jam 8 sampai jam 15, ya. Kemudian tata tertib yang lain untuk SDM wajib hadir tepat waktu, kemudian mengisi absen finger, ya. Kalau kemarin daring kita absennya pakai photo time scanning, ya. Kemudian untuk tata tertib yang lainnya wajib mengikuti halakoh atau BPI. Ini salah satu program kekhasan kita, ya, selain untuk SDM juga diwajibkan untuk anak-anak, ya. Wajib mengikuti program BPI untuk guru-gurunya, ya, terutama. Kemudian ada program tahsin juga untuk peningkatan kualitas baca Quran guru, tahsin, tahfiz. Jadi selain anak-anak, gurunya juga wajib ikut setoran setiap minggu, ya. Mereka nih hafalannya udah banyak nih, ya, karena minimal target guru di kita itu hafal 5 juz minimal. Tanya, sebelum pandemi ini apa saja kegiatan seremonial yang ada di SMP Ulil Albab dan bagaimana pelaksanaannya? Kalau Bu Yas mungkin akan bantu jawab terkait dengan kegiatan rutinitas koordinasi guru, ya, di mana di pagi hari, ya, kalau siswa ada budaya majelis pagi, ya, kalau guru-guru itu pagi hari untuk kontrol kehadiran juga selain finger ada MVVM namanya, ya. MVVM di mana semua guru wajib hadir, kita di lapangan bareng-bareng briefing pagi, ya, mengucapkan visi misi sekolah ini untuk menyamakan suhu di semua guru terutama, ya, karena kita satu visi satu misi. Kalau suhunya sudah sama, insya Allah untuk ke bawah, ya, ke anak-anak penanamannya, pencapaiannya akan lebih mudah, ya. Jadi gurunya dulu yang dikuatkan. Nah, itu dalam kegiatan MVVM pagi, ya. Briefing kegiatan apa saja, ya, di situ juga dikontrol guru yang belum ada, siapa yang belum hadir. Jadi kalaupun telat gurunya ketahuan, ya. Jadi sebelum siswa diwajibkan tertib, gurunya harus tertib dulu, ya. Sebelum siswanya disiplin, gurunya harus disiplin dulu, ya. Guru, ya, seperti kata pepatah kan, guru itu digugu dan ditiru. Pandemi, adakah kegiatan-kegiatan yang menjadi kebiasaan di SMP IT Ulil Albab dalam meningkatkan kualitas siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya? Selama pandemi tentu bukan sesuatu yang mudah, ya. Ini kita dibiasakan dengan hal yang baru, dipaksa beradaptasi dengan hal yang baru, ya, yang belum tidak pernah terpikirkan kita akan berada di zaman pandemi seperti ini, ya, dimana sebelumnya kita guru-guru hadir di sekolah, ya. Bu Yas butuh Bu Eka dengan cepat bisa Bu Yas panggil, namun selama pandemi nggak bisa, ya.
semuanya bekerja dari rumah. Ya, semuanya bekerja dari rumah. Untuk peningkatan kualitas guru tetap dilakukan dengan melalui pelatihan-pelatihan, ya, dan dilakukan secara daring juga. Ya. Kita memakai dulu pelatihan ada untuk peningkatan pembelajaran, kita sistem learning LMS ya, itu salah satu jenis pelatihannya. Kemudian pelatihan yang lainnya semuanya ya dilakukan secara online daring, ya. Tidak ada yang luring karena harus mematuhi protokol dari pemerintah. Kemudian untuk peningkatan kualitas SDM atau guru terutama yang lainnya, ya, kita juga ada namanya pengajian bulanan untuk guru-guru, ya, dilakukan sebulan sekali, ya. Waktu masih pandemi juga kita lakukan daring, ya. Namun sekarang ini secara bertahap kita sudah mulai secara luring, ya. Terakhir kemarin di bulan Agustus ya Bu Eka ya. Bulan Agustus. Jadi semua SDM dikumpulkan, tidak hanya SMP ya, karena kita SIT semuanya dikumpulkan di satu ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Ibu Eka Oktavianingsih. Di sini Ibu diamankan sebagai Wakasek bidang kesiswaan. Kebetulan ini baru tahun pertama Ibu jadi kesiswaan. Kemudian kebetulan Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Tata tertib untuk siswa yang ada di sekolah ini itu seperti apa ya Bu? Kalau bicara tata tertib siswa, mungkin Ibu menjelaskannya dua sisi ketika kita masih normal sama ketika daring. Kalau kita normal itu kita jam belajar dari jam 7 sampai jam 14 biasanya, jadi kegiatannya pagi sama seperti yang Bu ya sampaikan, kita majelis pagi, kemudian sholat duha di lapangan, setelah itu kita mulai pembelajaran di pukul 8 sampai pukul 12, setelah itu kita lakukan isoma, istirahat sholat dan makan, kita sholat berjamaah di masjid untuk yang mujahid dan yang mujahidah di kelas masing-masing bersama wali kelas. Kemudian setelah itu kita makan siang bersama di kantin, seperti yang Bu juga sampaikan tadi. Kemudian mulai belajar lagi pukul 1 sampai dengan pukul 16. Tentu saja kalau sudah pulang sekolah anak-anak piket kelas dan ada piket toilet kalau anak-anak. Jadi piket toiletnya bergantian per kelas gitu ya. Jadi per toilet dibagi beberapa kelas, nanti sepekan sekali bergantian. Kemudian kalau untuk secara pandemi kita mulai start belajar itu pukul 8.20 ya. Namun di pagi hari anak-anak wajib majelis pagi mandiri juga. Jadi majelis paginya di rumah masing-masing secara mandiri, namun tetap dilaksanakan. Salat duha pun mandiri di rumah. Dan untuk presensi kehadiran itu Bapak Ibu guru walas masing-masing membuat Google Form ya untuk kehadiran siswa. Jadi itu sekaligus untuk mengisi lembar mutabaah atau laporan anak-anak ibadah selama satu hari itu gitu. Jadi diisi apakah sholat duha, sholat wajibnya bagaimana, tilawah bagaimana, seperti itu. Kemudian belajarnya sampai pukul 12 siang. Setelah itu kita ada kegiatan recalling. Nah, kegiatan recalling ini maksudnya adalah jadi anak-anak menyampaikan ulang atau menyimpulkan kegiatan apa yang mereka dapat selama satu hari belajar. Biasanya aturannya satu boleh diketik di di grup ya, kemudian kedua atau di video call oleh Bapak Ibu guru walas gitu. Jadi bisa face to face di video call, kemudian anak-anak bercerita. Jadi kita memang sangat membudayakan literasi membaca dan berkomunikasi bercerita sama anak-anak gitu. Jadi selesai belajar pukul 1.45 sudah selesai gitu. Kemudian untuk peraturan lainnya sama, ketika datang ke sekolah pukul 7 ya, tidak boleh terlambat. Kemudian seragam harus rapi sesuai dengan ketentuan. Kemudian mujahidah itu kerudungnya harus minimal 5 cm minimal di atas siku pas, minimal sekali, tidak boleh di atas itu gitu ya. Kemudian menggunakan kaos kaki untuk mujahidah, menggunakan dalaman kerudung ya, kerudungannya panjang. Untuk yang mujahid menggunakan peci, kemudian rambutnya pendek ya, seperti itu. Kalau pandemi sampai pukul 1.45, kalau di tidak pandemi kita di offline sampai pukul 16 gitu. Ibu nanya, sebelum
sebelum pandemi ini apa saja kegiatan seremonial formal yang ada di SMP Tegal Albar? Ya, seremonial itu seperti upacara gitu ya. Kalau upacara pasti ada upacara bendera setiap pekan sama gantian juga ya petugasnya setiap pekan. Biasanya dari kelas 9 dulu, kelas 9A, kelas 9B, kelas 9C, kemudian ganti kelas 8 dan sampai kelas 7. Itu untuk kegiatan upacara bendera. Kemudian biasanya kita ada kegiatan upacara hari kemerdekaan juga. Biasanya kalau tidak pandemi kita ikut kegiatan upacara hari kemerdekaan di kelurahan Wanasari bersama-sama dengan satu sekolah sekecamatan Cibitung gitu. Kemudian ada juga pesta demokrasi seperti pemilihan ketua OSIS ya dan pelantikannya seperti itu. Mungkin beberapa agenda yang rutin kita laksanakan ketika tidak pandemi seremonialnya itu gitu. Atau misalnya kalau hari Ibu, hari Kartini itu sesuai dengan kondisi aja. Apakah kegiatan seremonial formal tersebut masih ada saat pembelajaran daring? Kalau untuk upacara bendera kami tidak lakukan gitu. Namun kita ganti dengan setiap hari Senin itu ketika daring kita majelis paginya online. Jadi menggunakan Google Meet gitu. Jadi setiap hari Senin ketika kita belum pandemi kita upacara, tapi setelah ketika pandemi kita ganti dengan kegiatan majelis pagi online virtual menggunakan Google Meet gitu. Dipimpin oleh Bapak Ibu Guru BTHQ. Kemudian untuk upacara Hari Kemerdekaan kemarin juga kita laksanakan secara daring, namun khusus untuk lingkungan SIT saja, SD, SMP, dan SMA, dengan petugasnya dari kakak-kakak SMA kemarin. Apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMP Ulil Albar? Untuk ekskul kita ada ekskul wajib dan ada ekskul pilihan, ada ekskul BPI yang kita masukkan di jam pelajaran. Jadi BPI itu Bina Pribadi Islam, ya ini masuk ke ekskul wajib. Jadi semua siswa wajib ikut dan masuk ke jam pelajaran, jadi dihitung jam masuk pelajaran. Nah ini masih kita lakukan selama daring juga karena kita masih bisa online. Namun untuk kegiatan ekskul wajib seperti Tifan dan Pramuka itu belum kita laksanakan gitu. Itu untuk yang wajib 3. Kalau untuk yang pilihan biasa ya ada paskibra, kemudian ada basket, ada futsal, ada tari saman andalan kita, kemudian ada tahfiz, ada marawis, dan ada bola voli. Selama pandemi ini kegiatan ekskulnya itu masih tetap terlaksanakan? Kalau untuk fisik kita belum dulu Kak ya. Kalau untuk fisik belum terlaksana. Pandemi ini Ibu menggunakan proses pembelajaran secara daring atau luring? Kita tetap buka, namun 50% jadi selang-seling Senin Selasa. Jadi misal hari Senin itu yang kelas ganjil, hari Selasa yang kelas genap gitu. Jadi sudah sekitar 3 pekan kita melaksanakan seperti itu. Nanti pekan depan kita kan PTS. Kalau PTS nanti kita pakainya shift. Jadi Pak shift 1 dan shift 2 gitu. Shift 1 itu dari jam 7 sampai dengan jam setengah 11. Jam 10. Kemudian shift 2 dari jam 10 sampai jam 1 siang. Lalu bagaimana proses belajar mengajar secara daring? Apakah melalui Zoom meeting atau Google Classroom atau menggunakan cara lain? Untuk pertemuan online biasanya kita lebih sering pakai Google Meet gitu, karena lebih mudah dijangkau sama anak-anak kalau Google Meet. Kemudian kita pakai untuk ulangan, kita pakai Quizizz juga ya, mereka juga kasih tahu tentang Quizizz. Nah kemudian kita juga ada yang namanya LMS ya. Jadi LMS ini memang sengaja website yang dibuatkan khusus untuk sekolah dari SD sampai SMA. Jadi anak-anak belajar di sana gitu. Jadi setiap anak punya password dan username masing-masing untuk login di LMS ini gitu. Saya ingin bertanya mengenai proses penilaian siswa Bu. Itu seperti apa Bu pada saat daring dan luring? Sebenarnya sama, daring juga seperti luring, cuma mungkin kalau di daring kita tugas bisa mungkin diminimalisir. Misalnya Ibu di matematika 1 bab maksimal hanya 2 tugas saja gitu. Misalnya tugas 1 untuk keterampilan, 1 lagi untuk tugas pengetahuannya gitu. Kemudian penilaian masih sama, ada PTS ya, PTS ganjil, kemudian PAS, PTS genap, sama penilaian akhir tahun gitu. Biasanya kita kalau daring nggak ada ulangan harian, seperti itu. Jadi model penilaiannya itu melalui WhatsApp ya Bu. Jadi anak-anaknya mengirim tugasnya lewat WhatsApp. Kalau kirim tugas kita ada di LMS sama di Google Classroom juga. Tapi kalau PTS misalnya yang pilihan ganda kita pakai Quizizz. Ada kendala yang dialami selama proses pembelajaran secara daring? Kalau ditanya kendala banyak sekali ya.
dari orang tua yang sulit dihubungi, sulit konfirmasi karena mungkin sedang bekerja atau yang lain, dan anaknya pun yang tidak bisa diajak kerjasama, itu banyak sekali ya kendalanya gitu. Kemudian kan tidak semua anak juga punya wifi, dan tidak semua anak mampu untuk membeli paket internet dan lain-lain. Jadi kita mencoba banyak cara, gimana caranya supaya ketika daring pun anak-anak bisa tetap ikut belajar gitu. Biasanya solusinya ketika anak kendalanya di handphone, yang handphonenya tidak support oleh pembelajaran daring atau tidak punya kuota, kita perintahkan anaknya untuk ke sekolah, jadi belajar di sekolah gitu. Kendalanya banyak banget ya, itu masalahnya di anak-anak memang yang karena sudah di zona nyaman ya, mungkin ya akhirnya mereka ya kebanyakan di rumah gimana sih ya, main handphone lah atau rebahan dan lain-lain, kita tahu semua gitu ya. Jadi kendalanya ya seperti itu, anak-anak jadi disiplin dan tanggung jawabnya ketika masuk sekolah harus dibangun lagi gitu. Nah sekarang kan udah mulai luring ya Bu, secara shift, itu ada kendala nggak? Kalau luring sih alhamdulillah tidak, cuma memang ketika awal-awal kita luring, beberapa orang tua masih belum mengizinkan anaknya untuk luring gitu. Jadi dengan berbagai alasan sih, karena waktu itu ada yang memang karena belum vaksin ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah 90% lah kita vaksin, jadi orang tua semua sudah mengizinkan. Kita tidak memaksakan mereka juga, kalau misalnya memang masih mau daring oke, pun kita kasih pembelajaran secara daring juga. Ibu izin bertanya, ketika dalam proses pembelajaran selama daring dan luring, apakah siswa mengalami penurunan dalam hal belajar? Sudah pasti itu penurunan dalam belajar. Mereka sudah sudah maunya tuh instan gitu ya. Kadang kita ya pasti kalau ada dikasih soal atau dikasih pelajaran pasti langsung carinya kan di Google dan lain-lainnya, itu supaya nggak kebanyakan baca dari internet. Kita adakan kegiatan literasi membaca. Lalu bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa agar selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? Dari pihak sekolah menguatkan di Bapak Ibu guru walasnya dulu ya. Tadi seperti gue sampaikan, kita kuatkan dulu di guru-gurunya gitu. Jadi Bapak Ibu guru walas ini istilahnya sebagai sebagai pionirnya anak-anak di rumah nih. Jadi memang satu, komunikasi antara wali kelas sama anak-anak dan orang tua harus terjalin dengan baik gitu ya. Jadi ketika anaknya ada kendala apapun, wali kelas bisa langsung sampaikan ke orang tua gitu, untuk sama-sama guru dan wali kelas dan orang tua bisa memotivasi anak gitu. Itu yang pertama, jadi kerjasama antara orang tua sama guru sama sekolah gitu. Kemudian yang kedua, kita pernah juga mengikuti beberapa lomba ketika daring ya, supaya mereka termotivasi aja gitu. Kalau walaupun kita daring, kita juga tetap bisa berkreasi gitu, tetap bisa berprestasi. Akhirnya walaupun belajar daring pun akan sangat bermanfaat gitu. Kemudian ada juga kegiatan pelatihan siswa. Waktu itu kita pernah ikut pelatihan yang diadakan oleh UNJ ya, waktu itu pernah ikut di sana. Tapi itu memang baru sebatas dari anak-anak OSIS, untuk anak-anak OSIS saja gitu. Untuk kalau umumnya kita pernah ikut juga mengadakan sendiri pramuka online juga pernah sama anak-anak juga. Mungkin itu yang pernah kita lakukan di pandemi.